Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Rafiana, Ria Juliana, dan Siti Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengumpulan data Twitter dengan Big Data. Yang pertama, pendahuluan. Big Data Velocity. Salah satu P yang mencerminkan Big Data yaitu velocity, di mana Big Data bertambah dengan sangat cepat atau mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Dalam konteks Big Data, data yang seperti ini disebut data stream. Twitter sebagai sumber data stream, salah satu sumber Big Data yang menghasilkan aliran data dengan kecepatan tinggi yaitu Twitter. Twitter memiliki pengguna rata-rata sekitar 300 juta dan terdapat 500 juta postingan per hari. Studi literatur. Konsep hadap digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi layanan dalam sistem distribusi. Jaringan klaster hadap terdiri dari puluhan bahkan ribuan komputer komoditas yang biasa dinamakan node. Ada node sebagai node dan node sebagai data node. Node bertugas untuk mengatur operasi seperti membuka, menutup direktori pada sistem file. Sedangkan data node bertanggung jawab untuk menjalankan perintah membaca dan menulis untuk file sistem hadap. Hadap memiliki dua komponen penting yaitu HDFS atau Hadap Distribute File System dan MapReduce. HDFS merupakan sistem file terdistribusi yang dirancang untuk jaringan komputer. MapReduce adalah sebuah model pemrograman untuk memproses data berukuran besar secara terdistribusi dan paralel pada klaster hadap. B. Big Data Stream. Big Data Stream yaitu data yang datang secara terus-menerus atau datang seperti aliran air dan ibaratnya tidak pernah berhenti. Potongan data yang mengalir memiliki format yang tertentu, seperti numerik, teks, suara, atau video, dan terdapat nilai salah atau nilai kosong. Proses transformasi data stream dinamakan stream preprocessing dan metode yang digunakan adalah filtering dan windowing. Stream preprocessing harus bisa dilakukan dengan latensi yang sangat rendah agar time stamp yang direkam pada tiap potongan data akurat. Ini adalah gambar pemetaan waktu pada data stream. Pada gambar di atas, event time adalah waktu saat data dihasilkan atau datang, sedangkan processing time adalah waktu stream preprocessing. Idealnya, event time sama dengan processing time divisualisasikan dengan garis lurus, seperti digambar pada garis putus-putus. Tetapi pada nyatanya, di dalam gambar tersebut tidak seperti garis lurus, itu digambarkan dengan garis berwarna pink. Yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan data yang datang. Hal ini menimbulkan masalah karena dapat berpengaruh terhadap analisis data stream secara keseluruhan. Selanjutnya, Spark dan Kafka. Spark adalah memfasilitasi in-memory processing, yaitu menjalankan komputasi di memori paralel dengan DAG. Spark memiliki struktur data khusus yang dinamakan Resilient Distributed Dataset atau RDD, yang berisi koleksi objek-objek yang didistribusikan. RDB memiliki dua buah operasi, yaitu transformasi dan aksi. Transformasi adalah operasi yang menghasilkan RDD baru dari RDD yang telah ada. Sedangkan aksi yaitu mengembalikan nilai hasil komputasi terhadap RDD. Kafka adalah sistem pengumpul data stream yang juga dapat berperan dalam menyederhanakan sistem. Komponen-komponen penting pada Kafka adalah topik, blocker, produser, dan consumer. Cara kerja Kafka yaitu produser mengambil data dari sumber dan menulisnya ke topik yang disimpan pada blocker. Kemudian blocker mereplikasi data. Selanjutnya consumer akan membaca data dari topik. Consumer akan langsung terhubung ke seluruh klaster Kafka. Dan di sini ada gambar arsitektur Spark.
Terus di gambar ada metode master node. Di dalam master node terdapat driver program dan smart context. Driver program yaitu bertugas menjalankan fungsi main pada node master dan tempat di mana dinamakan smart context dibuat. Kode program akan diterjemahkan menjadi teks dan akan dijadwalkan untuk dikerjakan oleh eksekutor yang lalu akan berkomunikasi dengan cluster manager untuk mengatur sumber daya. Smart Context adalah menghubungkan aplikasi klien dengan cluster manager seperti YARN atau Mesos dan digunakan untuk membuat RDB, akumulator, dan broadcast variabel. Lalu ada cluster manager. Cluster manager adalah mengatur sumber daya pada sebuah cluster Spark. Dan di sini metode ada worker node. Di dalamnya ada eksekutor. Eksekutor adalah proses-proses yang berjalan pada work node dan bertanggung jawab untuk mengerjakan teks yang diberikan. Selanjutnya ada metode worker node. Worker node eksekutor. ada teks. Teks adalah satuan bekerja pada Spark yang berisi perintah-perintah untuk dijalankan. Teks akan dikirim oleh driver program ke eksekutor untuk dijalankan. Pada umumnya, teks akan dibuat untuk setiap partisi dari objek Resilient Distributed Dataset. Partisi merupakan potongan data yang terdistribusi dan tersimpan di memori pada komputer-komputer di cluster Spark. Selanjutnya yang D, Spark Streaming dan Structured Streaming. Spark Streaming adalah library ekstensi dan Spark yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data stream dengan bounded processing. Spark Streaming bekerja dengan cara mengumpulkan data stream dari suatu sumber dan mengubahnya menjadi rangkaian RDB disebut dengan discretized stream. Spark Streaming memiliki kelemahan yaitu tidak menangani data yang terlambat datang atau masuk. Structured Streaming. Structured Streaming adalah sebuah sistem pemrosesan data stream yang dibangun dengan menggunakan Spark SQL. Structured Streaming membaca dengan sistem trigger. Pada sistem trigger, misalnya data yang masuk pada detik ke-1 ada sebanyak 2000 rekod. Maka seluruh rekod akan disimpan di tabel atau yang disimpan di memori. Structured Streaming tidak bisa mengumpulkan data langsung dari sumber data yang asli, tapi sistem harus terhubung terlebih dahulu ke teknologi pengumpul big data lain yang lebih stabil. Pengumpulan data Twitter dengan Spark Streaming. Arsitektur sistem. Saat sistem mengambil data Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch data dengan ukuran yang bisa ditentukan sendiri. Objek dari the stream dibuat Spark Streaming berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek the stream dapat diolah sesuai dengan fungsi program yang dibuat pengguna. Keluaran dari program berupa objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di HDFS. B. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibangun digunakan untuk mengumpulkan data tweet dan menghitung trending topic. Perangkat lunak ditulis dengan bahasa skala algoritma. Perangkat lunak
tersebut, yaitu ambil teks tweet, ubah ke kata dengan menggunakan fungsi transformasi float map, pilih kata diawali hashtag, petakan menjadi pasangan key value, hitung kemunculan kata, urutan kata berdasarkan jumlah kemunculan, dan simpan di HDFS. Pengambilan data dari Kafka. Kafka digunakan jika dibutuhkan hasil pengumpulan data dalam format semi-terstruktur. Kafka dapat digunakan sebagai perantara untuk mengumpulkan data stream terlebih dahulu, lalu mengubahnya ke bentuk semi-terstruktur. Perangkat lunak pengumpul data Twitter dengan Kafka. Perangkat lunak yang dikembangkan terdiri dari dua modul, yaitu Kafka Connect dan Structured Streaming. Fungsi pada struktur streaming dirancang untuk melakukan analisis yang lebih detail terhadap data tweet dibandingkan perangkat lunak dengan Spark Streaming. Berikut merupakan gambar dari arsitektur pengumpulan data Twitter dengan Kafka. Secara sederhana, arsitektur sistem pengumpulan data Twitter dengan Kafka ditunjukkan pada gambar berikut. Kafka mengambil data Twitter, mentransformasinya menjadi data berformat semi-terstruktur, lalu menulisnya ke topik tertentu di topik. Ketika Twitter Connector mengambil data dari Twitter, hasilnya sudah berformat semi-terstruktur, seperti JSON yang lalu ditulis ke topics. Berdasar event time trigger, ketika terjadi penambahan data pada topics, structured streaming membaca dan memproses data dari topics yang sudah berformat semi-terstruktur, lalu menyimpan hasilnya ke tabel di HDFS dengan cara yang mirip dengan penambahan rekor pada tabel basis data relasional. Kesimpulan, Spark Streaming mengumpulkan data dan mengolah data stream dengan pendekatan bounded processing atau yang membagi aliran data berdasarkan processing time. Spark Streaming cocok untuk menganalisis data stream secara real time. Misalnya, untuk mendapatkan tren dari waktu ke waktu, Spark Streaming cocok dimanfaatkan untuk mengambil data stream dari sumber yang tertentu atau terbatas. Sedangkan Kafka memproses data stream dengan pendekatan unbounded processing atau mengelompokkan data pada aliran berdasarkan event time. Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Dengan arsitektur Kafka, kelebihan dari sistem yang memanfaatkan Kafka adalah data stream dapat dikumpulkan dari beberapa sumber. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.